Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Yulianti MPD. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jual dan beli. Kami beranggotakan dengan saya sendiri Arifatus Solihah dan juga rekan saya Anissa. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian jual beli. Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab fikih muamalah karangan Dimyawuddin Juwaini diterangkan secara linguistik, al-bai' atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Nah, secara istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu maksudnya ialah sigat atau ungkapan ijab dan qabul antara penjual dan juga pembeli. Nah, dengan begitu pengertian secara syariatnya, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dan yang kedua adalah landasan hukum jual beli. Abdul Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yaitu bisa al-ibahah atau boleh, bisa wajib, haram, dan juga sunnah. Dasar hukum atau landasan syara jual beli adalah yang pertama yaitu dasar landasan Al-Quran, sebagaimana ayat Allah, firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 29, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil yatili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, yang kedua ada landasan dari Al-Hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibnu Rafi. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Yang ketiga, ijma'. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Adapun hukum-hukum lain dari jual beli yaitu yang pertama, mubah atau boleh, ialah asal hukum dari jual beli. Yang kedua, wajib. Contohnya ialah ketika seseorang memiliki harta namun ternyata hutang yang dimilikinya itu lebih banyak dibandingkan dengan hartanya. Oleh karena itu wajib baginya untuk menjual barang-barangnya agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan yang ketiga ada haram, sebagaimana seseorang menjual barang atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjual entah itu binatang, barang atau makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hammer, daging babi dan sebagainya. Yang keempat ada sunnah, jual beli kepada sahabat atau pada seseorang yang memang lebih membutuhkannya daripada orang lain. Misalnya kita melihat ada seseorang yang benar-benar sangat membutuhkan dan lebih baik baginya, maka disunahkan untuk menawarkan atau untuk menjualnya kepada orang tersebut. Ketiga ada rukun jual beli. Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Rukun jual beli itu ada 3.
Yang pertama, akid atau pihak yang bertransaksi, penjual dan juga pembeli. Yang kedua ada ma'qud alaih, mencakup barang yang dijual dan juga harganya. Dan yang ketiga, sihat ijab dan kabul, ucapan serah terima antara penjual dan juga pembeli itu perlu. Jika tidak, akan terjadi perselisihan. Nah, yang keempat ada syarat jual beli. Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau disebut dengan akid ya. Di antaranya yaitu berakal agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Dan yang B atau yang kedua, dengan kehendak sendiri, bukan karena dipaksa. Dan yang ketiga, tidak mubazir atau memboros, sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri. Dan yang keempat ada balik, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai pada umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama, mereka diperbolehkan untuk berjual beli barang yang kecil-kecil ya, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Jadi maksudnya untuk menyarankan agar orang dewasa supaya anak kecil kan terkadang mereka masih belum tahu gitu, agar tidak terjadi perselisihan. Namun tetap boleh ketika anak itu memang sudah mengetahui transaksi jual beli. Dan yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli atau ma'qud alaih. Syaratnya yaitu diantaranya yang pertama suci, barang najis tidak sah ya dijual atau tidak boleh dijadikan uang. Yang kedua ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam artian menyanyiakan atau memboroskan harta yang terlarang. Yang ketiga, barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya ikan yang masih ada di dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan merampasnya, barang yang sedang dijaminkan. Sebab semua itu mengandung tipu daya atau kecohan. Yang keempat, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakannya. Yang kelima, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar ukuran, dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang ketiga, syarat ucapan serah terima atau ijab dan kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata pencerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan penjual, misalnya saya jual barang ini sekian, seperti itu. Kabul adalah ucapan si pembeli, saya terima atau saya mau membeli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat, keterangan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Nah, sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz atau lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselama-lama. Makna keduanya hendaklah mufakat atau sama, walau lafaz keduanya berlainan. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Gitu. Maksudnya kan tidak pasti, seperti itu tidak boleh. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya ada jual beli yang dilarang, jual beli yang sah tetapi dilarang, dan juga hikmah jual beli akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa. Pada Anissa dipersilakan. Baiklah, tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Anissa, NPM 19111000254. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Saudari Arifatus Solihah, mengenai jual beli yang dilarang, jual beli yang sah tetapi dilarang, dan hikmah dari jual beli. Jual beli yang dilarang. Jual beli batil adalah akad
akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserah terimakan, dan lain sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukunnya terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul, yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan dari kepemilikan itu sendiri. Contohnya seperti yang pertama ada terlarang karena kurang syarat atau rukun. Jual beli sistem ijon ini masih belum jelas barangnya. Jual beli ini dilarang karena barang yang akan dibeli masih samar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu. Muttafaq alaih. Dan yang kedua, jual beli anak binatang ternak yang masih di dalam kandungan. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak adanya. Dan yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Rasulullah SAW telah melarang jual beli air jantan binatang, hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, ada jual beli barang yang belum dimiliki, artinya seperti jual beli yang belum dimiliki. Artinya, Nabi SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima atau memegang barang itu. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Yang F, jual beli yang sah tetapi terlarang. Adapun jenis-jenis jual beli yang sah tetapi terlarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, jual beli pada waktu khutbah atau sholat Jumat bagi laki-laki. Dan yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun saat masyarakat membutuhkan. Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seorang menimbun yang kecuali orang yang durhaka, hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak mengetahui harga pasar. Yang keempat, jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Dan yang kelima, jual beli untuk kemaksiatan. Hikmah dari adanya jual beli ini sendiri yaitu Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya yang membawa hikmah bagi manusia. Di antaranya, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan dan dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Penjual dan pembeli sama-sama mendapat rezeki dari Allah, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.